waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita sudah menjumpainya, kita akan baca sama-sama, yaitu di dalam satu masyarakat tanpa persekutuan semuanya tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, persekutuan itu sangat penting bagi setiap kita. Di dalam apapun yang kita lakukan, tanpa persekutuan itu sangat penting. Oleh sebab itu, di dalam satu gereja kita harus memiliki persekutuan sesama kita dan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama-sama. Yaitu hal pertama dalam ayat yang ke-58e, dia berkata di situ, berdirilah teguh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Maksudnya apapun cabaran yang kita alami dalam kehidupan kita, dia berkata di situ kita tetap berdiri teguh sebagai seorang anak Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita tentu hanya orang yang sempurna. Tetapi siapa yang kasih sempurna kita adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Maka kita diselamatkan dan kita menjadi anak yang sempurna. Oleh sebab itu dia berkata di situ, kalau Tuhan sudah menyempurnakan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan itu kita tetap berdiri teguh sebagai seorang anak Tuhan. Kita tetap setia melayani Tuhan. Kita tetap setia mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, yaitu peringatan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-58b, dia berkata demikian di situ. Jangan, apa peringatannya di situ? Ayat 58b itu. Dia berkata apa? Apa? Oke, jangan goyah, dia berkata di situ. Jadi firman Tuhan ini dia mendorong kita, dia juga memperingati kita. Sebab kadang-kadang kelalaian itu sudah ada. Kadang-kadang kita punya cabaran dalam kehidupan kita, masalah di tangan itu sudah ada. Oleh sebab itu dia berkata di situ, apapun cabarannya, ingat, jangan goyah, jangan mudah mengalah walaupun keadaan kita, apapun keadaan kita. Kita tahu bahwa keadaan hidup kita ini, kita bilang kita yang tentukan. Tetapi siapa yang tentukan hidup kita? Kita sendiri kan? Tuhan yang tentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ingat lagu tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau kita ingat bahwa lagu itu adalah waktu Tuhan yang terbaik, kita masih kacau kayak, waktu saya ini tidak baik, saya ini punya masalah, waktu saya ini tidak baik, waktu saya pergi bandar ada sesuatu yang menghalang perjalanan saya. Lalu kamu, tidak pedulilah itu, saya akan jalan saja. Waktu kamu di bandar sana, sesuatu yang berlaku, kamu bilang, oh itulah rupanya menghalang tadi itu. Ini pula terjadi. Mengapa kita tidak berkata, wah Tuhan itu adalah yang terbaik? Kenapa waktu kita pergi ke bandar, kenapa kita tidak berdoa? Tuhan, pimpin rencana saya hari ini. Tuhan, saya mau pergi bandar. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Pernahkah kita berdoa? Pernahkah kita berdoa? Kalau kita pergi mana-mana, Tuhan sertai perjalanan rencana saya hari ini. Pernah kita berdoa seperti itu? Kalau kita pernah berdoa setiap hari, setiap pagi kita berdoa, setiap malam kita berdoa, meminta kepada Tuhan, pasti waktu
Kalau mungkin kita nampak bahwa ada kemenangan sana, bukan waktunya tidak baik, tetapi waktunya karena kelalaiannya, kan? Kalau kamu dengar di dalam setiap kereta itu pasti ada radionya, kan? Ada kan radionya? Ada, kan? Kecuali kalau radionya rusak memang tidak ada radionya. Tapi kalau kereta kita ada radio, dia akan berkata di situ, kan? Selalu dikasih ingat oleh DJ itu, dia bilangnya apa? Berhati-hati di jalan raya, dia bilang, kan? Jadi kalau dia bilangnya berhati-hati di jalan raya itu, berhati-hati di jalan raya itu maksudnya apa? Kita harus menjaga apa? Keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Oleh sebab itu kadang-kadang kita berhati-hati, orang lain pun tidak berhati-hati. Kenapa dia tidak berhati-hati? Sebab dia tidak berpikir tentang keselamatannya. Dia berpikir dia mau cepat saja, kan? Dia tidak berpikir, kan? Itu garisan itu, walaupun saya mungkin tidak belajar mengambil, tetapi ada masa untuk memotong, kan? Di jalan itu ada yang garis putih itu, kan? Kalau yang garis kembar itu apa maksudnya? Tidak boleh memotong. Jadi kalau ada garisnya panjang lalu putus-putus, apa? Boleh betul? Ais. Yang pada memandu di bawah, yang ada nation. Boleh tak? Boleh, tapi mesti mau tengok, kan? Tengok di depan juga, kan? Baru boleh memotong. Tetapi yang garisnya putus-putus itu boleh, kan? Nah, oleh sebab itu demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Ada yang boleh kita tidak boleh buat. Apa yang boleh, ada yang boleh kita buat. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, pentingnya persekutuan di dalam gereja. Pentingnya persekutuan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apapun cabaran yang kita alami di dalam kehidupan kita, percaya Yesus itu selalu ada untuk kita. Mari kita melihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-18. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-18. Siapa yang bodoh itu? Jadi apa yang harus kita lakukan? Jauhi yang, kata firman Tuhan ini apa? Jauhi yang gelap. Dia berkata, jangan kau bilang jauhi persekutuan. Dia bilangnya jauhi yang gelap, kata firman Tuhan di situ, kan? Dari hidup persekutuan dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang garis kembar itu tidak boleh memotong. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan itu sesuatu yang tidak baik jangan kita lakukan. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, jauhi apa yang tidak baik daripada kehidupan kita. Tapi kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita kembali kepada 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Terakhir, dia berkata dorongan, hal yang ketiga itu dorongan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-58C. Apa yang dikatakan di situ? Dan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu, dorongan firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu
giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Karena dia berkata kalau kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, jeripaya kita tidak Sia-sia. sia-sia, atau kesetiaan kita di dalam melakukan dan meneruskan pelayanan Tuhan tidak sia-sia. Jadi dorongan firman Tuhan kita pada pagi ini, marilah kita giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kamu bilang, oh ada pastor dua di sini, orang sejaklah yang melayani. Kalau seingat-ingat saya dulu, kita setiap rumah tangga kita ada tugas masing-masing kan. Dulu bukan sejak pastornya khotbah, tetapi para diakonnya, para anak-anak Tuhannya, walaupun mereka tidak ada pangkat di dalam gereja, mereka boleh berkhotbah kan, renungan singkat. Tetapi sepanjang tahun ini, tahun yang lalu tahun ini macam kami dua sejak kan mengeluh. Bukan mengeluh itu namanya, tadi mengeluh. Tetapi kami rindu pelayanan kamu. Kalau kamu hanya mendengar kami doa sejak, mesti kamu bosanlah, balik-balik buka dalam doa. Tidaklah begitu juga kamu kan. Tapi sekurang-kurangnya pelayanan kami ini berhasil. Dinampak bagaimana pelayanan kamu. Kalau memimpin, ramai sedang memimpin. Yang budak-budak pun bilang, bukan pun tugas, aku lagi memimpin. Kalau kebaktian rumah tangga itu sejak, terus bilang, aku lagi memimpin ya. Nah, ibu bapaknya pergi tolong tulis, dia punya acara, dia punya lagu, mereka sudah buat, mereka sudah pada bercakap. Tetapi saat ini saya mau melihat iman kita kembali. Saya mau lihat pelayanan kita kembali. Siapa yang pandai berkhotbah itu khotbahlah. Walaupun mungkin di atas ini kamu tidak boleh berkhotbah, tetapi di dalam pelayanan rumah tangga kamu boleh buat, lakukan itu. Kalau kami dua pergi melancong, ada juga khotbahnya, ada juga tinggal gereja kita kan. Ada pelapisnya. Jadi terima kasih kepada Bapak Jimmy dan juga Ibu Cynthia. Sebab waktu kami pergi melancong hari itu, mereka tidak kasih biarin di gereja. Walaupun siapa-siapa secara di sini, kalau mungkin kita membaca setiap firman Tuhan pun boleh sudah itu. Sebab orang paham, kan? Walaupun mungkin kamu kita tidak kasih uraian firman Tuhan, kita semua anak Tuhan, kita paham apa maksud firman Tuhan itu kan? Kalaupun saya baca di sini kamu paham sudah. Oh, begini firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, hidupkan kerohanian kamu dengan pelayanan di dalam gereja ataupun di mana-mana pun kita melayani. Oleh sebab itu kata firman Tuhan di situ, karena jeripaya kita tidak sia-sia. Kalau kita setia melakukan firman Tuhan, kalau kita melakukan pelayanan Tuhan, apa kata firman Tuhan? Apa janjinya kepada kita? Jeripayamu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Oleh sebab itu dia berkata dalam Filipi 1 ayat 5. Mari kita melihat dalam Filipi ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Saya minta satu orang membaca. Apa kata firman Tuhan itu? Mengucap syukur karena dia lihat persekutuan kita dari dulu sampai sekarang. Jadi kita bersyukur karena persekutuan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita sendiri-sendiri punya masalah, tidak orang tolong kita, bagaimana kita harus mengatasinya? Mau bunuh diri kan kita? Kalau kita punya masalah, tidak dapat kita meluang masalah kita, dan orang lain tidak dapat tolong kita, apa yang kita mau buat?
Mau lari daripada bumi ini, lari pun kita tidak sampai sini juga, kita di bumi ini tinggal. Kecuali lain tempat kita kan, lain alam sudah itu. Oleh sebab itu persekutuan sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kesimpulan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita melihat di dalam 2 Korintus 13 ayat yang 14. Kita sama-sama melihat dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, oleh sebab itu, ajakan firman Tuhan kita pada ini, mari kita tetap menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, karena kita tahu persekutuan Roh Kudus itu menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita di Korintus dipayakan, ada lucunya, ada juga sedihnya, ada juga apa tuh, macam apa, macam keliru lah kita. Jadi ya apa tuh, waktu itu saya mengandung, yang saya sampai sudah di rumah itu kan, waktu terjadi lain sudah sana. Macam sedih pula aku pokoknya. Cerita saya tidak sedih lah, cuma ya cerah semuanya musiknya. Cerita saya tidak juga sedih ya. Udah. Musiknya saya suruh kasih berhenti. Nah, jadi sudah lain kan, saya pun tekan telepon tidak lain, jadi saya biar sejalan. Saya duduk, saya tengok tuh kasih bersih itu, terus saya duduk, saya diam, saya bilang sama saya berdoa lah, bilang Tuhan, saya sangat bersyukur, bilang sebab saya di karantina hari saya mulakan hari saya dengan bersyukur sekali. Sudah tidak lain, saya cakap saya sangat bersyukur sebab saya di karantina hari, saya bilang dia bilang saya tidak lain di tempat ini. Dia bilang mungkin ini untuk bagus untuk ibu mengandung lah, saya bilang. Kami situlah, kami dua anak beranak si Cici sejak waktu itu. Sekali saya dengar, saya buka tu jendela, saya dengar di sebelah saya itu menelpon dia. Kenapa pula dia ada lain jendela? Saya mau pergi sebelah, takut saya dilarang buka pintu tu, karantina. Jadi saya diam sejalan. Saya diam, saya taruh sejalan ikut depan, kalau tidak lain ikut di jendela tu. Kita punya telepon, saya taruh situ. Sekali sampai petang, besoknya ada sudah WhatsApp masuk, banyak pula, risau pula orang di kampung ni lah. Saya sini tak risau, mereka pula risau. Sebab kami di situ, kami dua orang saja. Malamnya saya berdoa juga, sebab takut saya itu apa tuh yang dapur basahnya senang orang masuk, jadi saya berdoa aja supaya tidak ada yang masuk situ. Saya sepanjang situ orang kampung risau aja sama saya tidak risau lah diri saya sendiri. Habis ada disediakan makanan, minuman, cuma itulah kami bawa TV si Cici itu yang kecil, si Jamin Cas itu, itulah kami dengar lagu, dia punya lagu sekolah minggu pagi-pagi. Lepas tu dan sudah baring saya kami tidur cukuplah sana. Tidur 1 minggu, lepas tu
Besok paginya kami swab tes, hari ketiga saya positif pula saya. Diantar kami di sebelah. Di sebelah saya stres betul. Habis muda-mudanya pergi manjat pagar, turun tangga. Bilang saya nih, Dada kasih dia kasih diam-diam dulu budak-budak nih. Jadi saya dibagi dua pilihan, sama ada saya bawa si Cici pergi hospital atau masih tinggal dia sama bapaknya. Di situ lagi saya dalam masalah lagi saya bilang telepon saya habis tinggal berapa jas? 17 saja. Telepon dah dapat. Mau pakai WhatsApp. Habis kalau pakai telepon dia ada lain WhatsApp. Mimpinya sudah ada sana. Ayah. Selama gitu telepon bapaknya sampai sama atau nyala sampai pikiran. Terus saya di karantina di sana hospital. Sampai di hospital kami alamnya juga di situ. Lepas itu dibagi lagi saya dua pilihan. Sama ada saya mau X-ray atau tidak. Kalau saya X-ray, baby dalam kandungan masalah dia bilang. Jadi kalau tidak di X-ray, saya tidak tahu lah kalau sesak nafas. Mereka tidak tahu apa masalah dalam dada saya. Saya bilang banyak kebetulan. Sekali saya diam bilang saya tidak mau X-ray lah, saya bilang. Saya lebih penting baby lah dalam kandungan. Sekali dalam itu sakit pula dada baunya. Aku bilang habis lagi kalau dia nih. Saya diam saja, saya ambil itu kopi krim Milo lah, 3-in-1 itu saya minum. Saya diam-diam, baring-baring saja. Oke, lah sikit walaupun ada diam. Saya takut saya bagi tahu tuh dokter tuh. Dalam hal itu, lalu atas dah saya jumpa Pak karena sudah sepanjang mengandung pakar sudah saya. Itu cerita waktu saya mulakan hari dengan bersyukur sebab jalan saya walaupun banyak bingkuk, tapi dia lurus juga. Itulah saya kalau kita mulakan hari kita dengan bersyukur walau banyak cabaran, Tuhan kita memberkati kita. Tapi kalau kita mulakan hari dengan keluhan, saya pun pernah juga mulakan hari dengan keluhan, memang tidak disertai. Hari kita hari-hari marah-marah saja. Jadi waktu yang mulakan hari dengan keluhan saya tidak mau cerita lah. Nanti tambah sedih pula saya. Tapi itu sejak jatuh kena dengan tuh tajuknya Tuhan itu luar biasa. Jadi saya ceritalah sedikit pengalaman saya. Walaupun ada banyak masalah, kita mulakan hari kita dengan rasa bersyukur. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
kita dan kamu kakak. Oke, ini ada surat. Ada imam buat kayak dia. Siapa ada bandoa? Boleh. Ada bandoa lain kah?